Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganda Fembrian Femista Putri, CGP Angkatan 11 Kabupaten Jombang. Hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang mengetahui bagaimana seorang kepala sekolah mengambil sebuah keputusan tentang suatu masalah yang dialami di lembaganya. Saat ini saya sudah bersama Ibu Lili Purnamasari, yaitu Kepala Sekolah dari SD Negeri Jombok 1. Dan saat ini saya akan mewawancarai beliau tentang bagaimana beliau mengambil sebuah keputusan tentang masalah yang sedang dihadapi. Bu Lili, mohon izin hari ini saya akan sedikit bertanya tentang bagaimana panjenengan mengambil sebuah keputusan tentang masalah-masalah yang ada di lembaga. Monggo. Untuk yang pertama, Bu, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Di lembaga itu kan banyak kasus ya, kita alami sendiri, pasti banyak masalah, maksudnya baik itu dari lingkup guru, murid maupun orang tua. Tapi untuk kasus yang panjenengan tanyakan, di mana termasuk kasus itu rujukan moral atau dilema etika, itu lebih cenderung saya harus mengumpulkan informasi dulu terkait kasus dan apa-apa pendapat yang dari kasus tersebut, kemudian dampak yang ditimbulkan. Untuk mengambil keputusan itu dilema etika ataupun rujukan moral, biasanya saya akan memperhitungkan satu hal, yaitu ada atau tidaknya pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum. Kalau tidak ada pelanggaran hukum yang biasanya melibatkan perasaan, berarti dia termasuk kasus dilema etika. Tapi kalau misalnya ada pelanggaran hukum, berarti itu sudah rujukan moral. Seperti itu. Kemudian bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Tentunya kasus seperti ini itu kan mereka berdua ya mempunyai kepentingan yang berbeda, tapi keduanya sama, seperti itu ya. Saya tentunya ini untuk pengambilan keputusannya kita harus mengumpulkan informasi dulu. Terus faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka berselisih, kemudian bagaimana dampaknya, dampak kedepannya itu juga harus perlu saya pertimbangkan ya. Nantinya ini membawa dampak yang panjang apa tidak, itu untuk pertimbangannya terhadap kasus tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang jenengan lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya, yang pertama, jika muncul dua kepentingan yang berbeda dan mereka menganggap keduanya benar, yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi terkait adanya permasalahan tersebut. Kemudian kita juga harus memanggil kedua belah pihak yang terlibat, dan juga nanti saya juga kemudian mengkomunikasikan biasanya saya lakukan dengan stakeholder, baik itu bapak ibu guru ataupun ada dengan murid, wali murid ataupun juga komite gitu ya. Kemudian selanjutnya saya selain tadi sudah mengumpulkan informasi, tentunya mengambil keputusan. Ini mengambil keputusan juga langkah yang tidak mudah. Jadi sebelum pengambilan langkah keputusan, saya harus mempertimbangkan juga dampak yang nantinya dibawa. Dampak kedepannya itu seperti apa? Ini panjang atau tidak, dan bagaimana cepat diselesai. Kemudian setelah pengambilan keputusan, jangan lupa juga kita perlu refleksi. Ya, artinya setelah kita sudah mengambil keputusan, kita refleksikan keputusan yang kita ambil tadi sudah tepat atau belum. Kalau misalnya dalam pengambilan keputusan tadi itu ada yang kurang tepat, itu bisa kita segera revisi biar dampaknya tidak terlalu panjang. Seperti itu langkah-langkah yang biasa saya lakukan. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentunya adanya komunikasi. Ya, komunikasi itu antara siapa? Komunikasi antara kita dengan pemangku kepentingan tadi ya, dua kepentingan yang sama-sama menganggap benar ya, atau yang kedua yang bermasalah tadi. Kemudian kita juga berkomunikasi juga dengan Bapak Ibu guru, terus wali murid, siswa pun perlu kita ajak komunikasi ya, stakeholder dan juga komite. Kemudian kita bisa juga mengajak komunikasi semua pihak yang terlibat dan semua pihak yang nanti kena dampak, itu bisa kita ajak komunikasi. Jadi biar enak, itu yang efektif seperti itu. Jadi untuk permasalahan sebenarnya ada masalah adalah jalinan komunikasi yang baik. Untuk penyelesaiannya adalah jalin komunikasi yang lebih baik, seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ini karena kasus dilema etika itu melibatkan perasaan. Ini perasaan biasanya lebih diunggulkan di sini, tapi selaku pimpinan suatu lembaga kita tidak boleh memihak salah satunya ya. Ini salah satunya. Untuk tidak memihak ini juga sulit. Ya, ini sulit karena biasanya ada kedekatan atau bagaimana jalinan komunikasi yang baik itu juga menimbulkan suatu kedekatan emosional bagi saya seorang pemimpin. Jadi kita tidak boleh memihak, itu yang sulit. Kemudian yang kedua, jika misalnya kita mengajak orang ngobrol untuk penyelesaian masalah, ini biasanya orangnya yang ngotot ngeyel. Nah, ini otomatis dengan orang-orang seperti ini saya membutuhkan waktu yang lebih untuk menjalin komunikasi, meyakinkan ya bagaimana nilai yang dibawa, bagaimana dampaknya, bagaimana. Ini perlu waktu yang lebih kalau ada orang-orang yang ngeyel seperti itu. Kemudian Bu, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di mana kasus-kasus dilema etika? Nah, apakah jenengan itu langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin merencanakan dulu istilahnya membuat jadwal tertentu seperti ini? Yang jelas tidak ada orang yang mau kena masalah ya. Tidak ada orang yang mau ada masalah dan tidak mau merencanakan adanya masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah, jadwal tertentu seperti apa tidak, tapi kita lihat seberapa genting atau seberapa urgent masalah tersebut. Kalau masalah itu cukup urgent, cukup artinya dia cukup penting, ya harus segera kita selesaikan. Segera saya bentuk tim untuk penyelesaian, atau misalnya saya sendiri yang akan menyelesaikan. Dengan cara apa? Seperti langkah-langkah sebelumnya, mengumpulkan informasi dan sebagainya tadi. Itu seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi kita lihat masalah tersebut. Kalau semakin dia urgent ya harus segera diselesaikan biar tidak berdampak luas. Lajeng adakah kiranya seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak tentunya, karena saya memimpin sebuah lembaga, saya kan tidak sendiri. Saya tidak mungkin berhasil sendiri. Saya banyak dibantu, baik itu dari stakeholder sekolah ya, Bapak Ibu guru mengambil peranan yang cukup penting, anak-anak juga demikian. Selain itu juga komite, wali murid, paguyuban, semuanya sangat membantu. Terutama juga ketika saya mengalami masalah, saya akan berkomunikasi mungkin dengan kepala sekolah yang lain ataupun dengan pengawas. Ini juga perlu seperti itu. Dan kita kan juga bermitra dengan banyak lembaga lain, misalnya puskesmas, pemerintah desa, itu juga kita bisa manfaatkan. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua terakhir ya. dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Bagi saya pengalaman terbaik itu ya guru terbaik adalah pengalaman kita ya.
kalau ada masalah kita tidak boleh larut pada masalah itu, tapi harus segera berpikir berbasis solusi. Artinya masalah itu hilang satu ada lagi, hilang satu ada lagi. Jadi kalau ada masalah harus segera kita tangani. Untuk bagaimana kita mendapatkan pengalaman terbaik, yang pertama jalin komunikasi dengan siapapun pihak yang terlibat, baik pada yang bermasalah ataupun nanti yang terkena dampak. Itu kita jalin komunikasi, kemudian yaitu kita melakukan hal, kita kerja yang terbaik, ya kita lakukan tugas yang terbaik, yang kemudian yang kedua kita jalin komunikasi. Sudah itu saja, enak pasti nantinya. Baik Bu, saya rasa cukup dari saya menggali informasi dari panjenengan dengan cara-cara panjenengan, langkah-langkah yang sudah jenengan jabarkan tadi, faktor-faktor yang menghambat maupun yang mendukung, semuanya sangat jelas dan sangat menginspirasi saya. Semoga nanti ketika saya menjadi pemimpin, entah itu kapan Ibu, suatu saat nanti saya bisa mengambil hal positif dari pengalaman yang jenengan berikan ini. Sama-sama Bu Fendi, semoga pengalaman saya tadi ya yang baik aja yang diambil. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, ya memang inilah saya manusia yang tidak sempurna, jadi itu bisa ditinggalkan, cari yang baiknya. Untuk jadi pemimpin apa tidak, kita kan paling tidak sebagai guru, dengan itu sebagai pemimpin di kelas ya, dan ini nanti ilmunya juga saya harapkan bisa menular ke yang lain. Terima kasih Bu Lili, waktunya sudah mengganggu waktu jenengan. Mohon maaf juga. Terima kasih banyak, pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih Bu Lili. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Bu Zainal Sania, Kepala SD Negeri Carorejo 2. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau, bertanya, mewawancarai seputar bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika yang ada di lembaga ini. Mohon izin Bu Za, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada panjenengan tentang terkait kasus-kasus dilema etika yang ada di lembaga ini. Diberikan izin? Monggo. Begini, untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sekolah itu banyak sekali kasus-kasus dan beraneka macam ragam. Karena apa? Karena kita di sekolah itu bukan suatu kelompok kecil, kelompoknya kan juga kelompok besar. Nah, ketika kita dihadapkan pada suatu kasus dan harus menggolongkannya ini termasuk bujukan moral atau ini termasuk dilema etika, itu yang pertama kali adalah yang kita identifikasi itu apa yang mendasari perilaku tersebut terjadi. Nah, ketika kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral itu sudah terpecah-pecah, ya, kita cari solusinya, dan solusi tersebut kita timbang-timbang, ya, kita kaji ulang, kemudian kita cari solusi yang tidak memberatkan suatu yang tertuju tadi, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana panjenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan di dalamnya itu mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus-kasus seperti tersebut, karena ada dua kepentingan yang sama-sama benar, nah itu kalau kita sebagai pimpinan itu kan repot, ya kan. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, ini biasanya kita mulai koordinasi dengan Bapak Ibu guru. Ya, kita duduk sama-sama, kita bicarakan sama-sama kasus tersebut.
tersebut, apa yang mendasari ketika itu sama-sama kepentingannya baik dan baik, kita cari yang terbaik seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah yang saya ambil biasanya, yang pertama kali selalu itu mengidentifikasi masalahnya, akar masalahnya, apa yang mendasari. Setelah itu kita cari bukti-bukti dan saksi-saksinya. Setelah ada bukti, ada saksi, kita mengumpulkan Bapak Ibu guru dalam suatu forum rapat. Setelah berkumpul semuanya Bapak Ibu guru tersebut, ya, kita tanya, kita bertukar pikiran, kasus ini kita uraikan, ya. Setelah kasus ini terurai, apakah ini masuk dilema etika atau masuk rujukan moral, kemudian Bapak Ibu guru saling mengutarakan pendapatnya. Nah, dari pendapat Bapak Ibu guru yang telah diutarakan satu persatu, nah, kita cari pendapat tersebut, yang mana pendapat tersebut salah satunya menyelesaikan solusi tanpa harus merugikan pihak tersebut. Lajeng hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif adalah itu mengkaji dan mengidentifikasi masalah tersebut. Apa yang mendasari masalah tersebut bisa terjadi? Biasanya dasar dari niat tindakan tersebut itu kita garis bawahi. Setelah kita tahu niatnya itu apa, nah ini kita koordinasi. Dari koordinasi tersebut, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, kita butuh pendapat saksi-saksi dari para ahli juga. Nah, setelah itu kita menentukan solusi. Efektifnya adalah mengkaji niatnya, berkoordinasi, dan menentukan solusi. Gitu. Baik Bu Muza, kita lanjutkan ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Silakan. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan kagem panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini Pak, dalam menegakkan suatu keputusan atau kebenaran, yang paling susah itu apa Mbak? Rasa kasihan. Nah, kalau sudah kena, wah kasihannya, wah rasa belas asih ini muncul. Waduh, kadang itu mau memberikan keputusan itu pikir. Nah, itu hambatannya. Kalau sudah kena kasihan, Yesus nggak tega, itu yang susah Pak. Kasihan dan tidak tega itu. Lajeng Bu, apakah panjenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Atau panjenengan langsung menyelesaikannya di tempat? Atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedurnya itu seperti apa yang panjenengan jalankan? Untuk di masa sebuah kasus itu tergantung ya. Kasus ini jenisnya seperti apa. Nah, kadang ada kasus-kasus yang butuh penanganan secara urgent. Kasus-kasus urgent seperti itu harus diselesaikan sekarang dan ditindak sekarang. Itu memang ada. Itu tidak ada lini masanya. Harus secepatnya mengambil keputusan dalam keadaan darurat. Nah, seperti apa ini? Ya misalnya ada anak bertengkar, ya kita harus melerai, satunya sakit, ya kita berangkatkan langsung penyelesaiannya, kita berangkatkan ke rumah sakit seperti itu. Tapi kita butuh untuk kasus-kasus tertentu kita butuh endapkan dulu. Nah, seperti kasus ketika seorang guru melakukan tindakan kepada muridnya karena sesuatu hal, ya orang tuanya ini tidak terima, laporan kepada kepala sekolah, Bu anak saya seperti ini, kasusnya seperti itu, dipukul atau apalah, ini kita endapkan dulu. Nah, kita cari pokok permasalahannya, kita tanya teman-temannya kronologinya peristiwa tersebut itu seperti apa. Nah,
Kemudian setelah kasusnya sudah kita kaji ulang, kita mengumpulkan Bapak Ibu guru, ya, kita koordinasi untuk penyelesaian masalah tersebut. Karena apa? Ketika kita mengambil keputusan menindak guru tersebut ini juga membutuhkan pekerjaan. Nah, misalkan langsung kita berhentikan karena memberikan sanksi kepada anak secara fisik lah. Guru tersebut juga kasihan, ada keluarganya yang membutuhkan untuk menafkahi keluarganya juga. Dan juga kalau kita tidak menindak, nah nanti PPDB bagaimana, orang tua bagaimana, itu mempengaruhi kualitas sekolah kita di masyarakat. Nah itu jadi kita endapkan dulu, kita kaji ulang dulu, koordinasi sama Bapak Ibu guru, kemudian baru kita tentukan solusinya bagaimana. Seperti itu. Lalu apakah ada seseorang Bu atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah panjenengan atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang sangat amat membantu saya itu satu, yang pertama itu guru senior. Karena bagaimanapun juga guru senior itu sudah malang melintang di dunia pendidikan, sudah banyak pengalamannya dalam menyelesaikan kasus-kasus itu juga sudah banyak. Nah itu kita tanya beliau. Tentunya kebijakan-kebijakan yang diberikan beliau itu sangat mempengaruhi daripada kita yang masih muda dengan menyelesaikan masalah itu biasanya dengan emosi. Nah kalau yang sudah senior-senior ini lebih bijak lah. Untuk yang kedua itu biasanya saya meminta pendapat dari guru agama. Guru agama yang ahli di bidangnya, yang paham tentang hukum-hukum Islam. Kalau ini hukumnya seperti ini, nah sudut pandang dari guru senior dan sudut pandang dari guru agama itulah keputusan yang nanti saya ambil. Ini sudah sampai pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang panjenengan ambil dari pengalaman-pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengalaman saya Mbak, karena pengalaman saya itu juga belum hanya masih 3 tahun menjadi kepala sekolah, tentunya pembelajaran yang sangat amat penting ya, ketika pengambilan keputusan adalah rasa keadilan. Di sini tidak timpang antara kok saya dirugikan oleh keputusan tersebut, wah kok saya diuntungkan oleh keputusan tersebut. Jadi tidak ada seperti itu. Kita sama sekali semuanya kita anggap sama dan keadilan kita junjung tinggi. Nah itu refleksinya seperti itu. Jadi di sini rasa keadilan itu yang kita utamakan, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak juga merugikan sekolah. Terima kasih Bu Za untuk semua pengalamannya. Dari perbincangan kita hari ini saya mendapatkan banyak pembelajaran dan pengalaman, tentunya dari pengalaman panjenengan dalam menyelesaikan kasus-kasus terutama yang berhubungan dengan dilema etika. Semoga nantinya dari pengalaman panjenengan bisa saya ambil untuk saya terapkan, baik itu di dalam kelas maupun nanti mungkin saya juga akan menjadi pemimpin seperti Bu Za. Jadi Amin. Saya bisa belajar dari panjenengan. Saya doakan juga untuk Bu Fembi cepat lulus CGP-nya, Amin. sukses ke depannya, sukses Amin. karirnya juga. Amin. Terima kasih banyak Bu Za. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Oke, saya mohon pamit, sekalian nanti langsung kembali ke lembaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.